Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6 3237 dengan mata kuliah perpajakan ingin mempresentasikan PPH pasal 21 karyawan IPA. Perkenalkan, nama saya Tia dengan NIM 6325 1629. Saya Rigan Azda dengan NIM 63251675. Saya Kesamarina Hutapea dengan NIM 63251281. Saya Salma Kamalia dengan NIM 632504. Pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pungutan wajib yang dikenakan pada individu maupun sebuah perusahaan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima dalam kurun waktu 1 tahun. Saat ini, Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pengertian PPH Pasal 21. Pajak penghasilan pajak 21 adalah potongan pajak atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan pembayaran lain terkait pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang negeri. Wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Subjek PPH Pasal 21. Subjek pajak adalah orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubung dengan pekerjaan jasa atau kegiatan seperti 1. Pegawai tetap atau karyawan PNS, TNI, Polri. 2. Bukan pegawai atau tenaga ahli, pekerja seni, anggota Dewan Komisaris atau pengawas. 3. Peserta kegiatan seperti peserta lomba, peserta seminar. 4. Mantan pegawai atau pensiunan dan penerima pesangon. Nah, sekarang mari kita bahas tentang apa saja yang dipajaki atau objek PPH Pasal 21. Seperti dasar hukum yang tertulis di bagian atas slide, aturan ini mengacu pada UU PPH nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 1. Kalau kita lihat daftar poin di slide ini, objek pajak itu intinya adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang kita terima. Pada poin pertama, contoh yang paling umum adalah penghasilan dari pekerjaan seperti gaji, upah, honorium, bonus, dan pensiun. Lalu, kalau kita lihat poin-poin di bawahnya, ternyata tidak hanya gaji saja. Hadiah, laba usaha, royalti, sewa, sampai premi asuransi pun semuanya termasuk objek yang wajib dipotong pajak. Meskipun daftarnya banyak, pemerintah juga menetapkan aturan pengecualian. Bisa kita lihat langsung pada judul di slide. Ini adalah daftar penghasilan yang tidak termasuk objek PPH berdasarkan pasal 4 ayat 3. Di sini tertera ada 10 poin yang sepenuhnya bebas dari pajak. Pada poin-poin awal di slide dijelaskan bahwa bantuan, zakat, hibah, dan warisan itu aman dari potongan pajak. Kemudian kalau kita geser pandangan ke poin tengah sampai bawah, fasilitas natura atau kenikmatan dari kantor, iuran, dana pensiun, beasiswa, hingga klaim santunan BPJS juga tertulis jelas di sini sebagai poin yang dikecualikan dari objek pajak. Setelah tahu apa yang kena pajak dan apa yang bebas pajak, jadi siapa yang bertugas memotong pajak? Nah, seperti yang digambarkan lewat 3 kotak besar di slide ini, pihak pemotong pajak dibagi menjadi 3 kelompok. Mulai dari kotak yang ada di bagian atas, yaitu pemberi kerja alias perusahaan atau instansi tempat kita bekerja yang membayarkan gaji dan tunjangan. Lalu di kotak sebelah kiri bawah ada bendahara atau pemegang kas pemerintah yang memotong pajak saat membayarkan penghasilan menggunakan uang negara. Dan terakhir di kotak sebelah kanan bawah bisa berupa orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha dan membayar honorium atas penyerahan jasa. Ketiga pihak di slide inilah yang memotong pajak kita sebelum uangnya masuk ke rekening. Sekarang kita masuk ke bagian teknis perhitungannya. Sebelum pajak dipotong, kita harus tahu terlebih dahulu batas aman gaji yang bebas pajak, yaitu PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Bisa kita lihat bersama pada tabel di slide ini, kategorinya dibagi berdasarkan status pernikahan dan jumlah tanggungan keluarga. Pada baris atas slide, untuk kategori tidak kawin atau TK dan kawin K, tarif dasarnya dimulai dari status TK 0 sebesar Rp54 juta setahun. Angka ini akan terus bertambah 4,5 juta setiap ada tambahan status kawin atau tanggungan anak seperti TK 1, K0 hingga maksimal K3 di angka Rp72 juta. Lalu di bagian bawah slide ada kategori khusus istri yang
penghasilannya digabung atau K1 dengan rentang batas aman yang jauh lebih besar, mulai dari 112,5 juta hingga 126 juta rupiah dalam setahun. Nah, berbekal data PTKP tadi, pemerintah mengeluarkan mekanisme terbaru melalui PP 58 tahun 2023 yaitu TER, Tarif Efektif Rata-Rata untuk pemotongan bulan periode Januari sampai November. Seperti yang tertera pada poin-poin di slide, struktur TER bulanan ini langsung disederhanakan menjadi 3 kategori saja. Kategori A untuk status PTKP, TK0, TK1, dan K0. Kategori B untuk status TK2, K1, TK3, dan K2. Kategori C khusus untuk status PTKP K3. Perhitungan PPh pensiun pasal 21 terhadap pegawai atau penerima PNS. Di sini ada penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu bisa berupa biaya jabatan atau biaya uang pensiunan. Nah, untuk mengetahui penghasilan neto, maka penghasilan bruto ini akan dikurangi oleh pengurangan penghasilan. Setelah itu akan mendapatkan penghasilan netonya. Nah, penghasilan neto ini akan dikurangi oleh PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak, dan dikurangi juga oleh PKP, penghasilan kena pajak. Setelah dari PKP, maka akan dikenakan juga tarif UU HPP. Untuk penghasilan bruto pegawai tetap, itu bisa berupa gaji, tunjangan, dan premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Untuk penghasilan bruto pensiunan, bisa berupa uang pensiunan. Selanjutnya ada tarif lama PPh yang mengacu pada pasal 17 ayat 1A. Pada nomor 1, wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta akan dikenakan tarif 5%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta akan dikenakan tarif 15%. Nah, nomor 3 ada wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta akan dikenakan tarif 25%. Lalu, yang terakhir ada wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta akan dikenakan tarif 30%. Dengan berlakunya UU HPP, yaitu Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021, maka pasal 17 ayat 1A ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, karena tadi tidak berlaku lagi, maka ada tarif baru PPh orang pribadi berdasarkan UU HPP Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021. Di sini ada lapisan penghasilan kena pajak, di mana sampai dengan 60 juta akan dikenakan tarif 5%, lalu dari 50 juta sampai dengan 250 juta akan dikenakan tarif 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta akan dikenakan tarif 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar akan dikenakan tarif 30%. Di atas 5 miliar akan dikenakan tarif 35%. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan PPh 20% lebih tinggi dari pajak normalnya. Tarif penghasilan yang tidak kena pajak atau PTKP. PTKP orang pribadi sebesar 54 juta. PTKP bagi wajib pajak atau WP yang kawin mendapatkan tambahan nilai sebesar 4.500.000. Tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilan kena pajak digabung dengan suami sebesar 54 juta. Tambahan PTKP untuk tanggungan dengan besaran untuk setiap anggota keluarga saudara dan keluarga yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar 4.500.000. Besarnya PTKP ini menjadi dasar dalam menghitung penghasilan kena pajak. Sistem Administrasi Cortex atau SIAP. Modernisasi perpajakan digital. Cortex System atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau SIAP merupakan proyek pembaruan TI oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengintegrasikan proses administrasi secara modern. Sistem ini mencakup pendaftaran wajib pajak, pengelolaan SPT, hingga pengawasan pemeriksaan secara terintegrasi. Implikasi PPh 21. Pelaporan PPh 21 diintegrasikan penuh melalui aplikasi iBupot 21 atau 26. Cortex membantu validasi NIK atau NPWP dan perhitungan otomatis berdasarkan kategori TER menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Simulasi perhitungan PPh 21. Pada slide ini ditampilkan data yang digunakan dalam simulasi perhitungan PPh pasal 21. Karyawan bernama Joseph Mario dengan status kawin 1, tanggungan atau K1. Berikut data penghasilan. Gaji pokok per bulan sebesar 20 juta, tunjangan jabatan per bulan sebesar 5 juta,
BPJS Kesehatan ditanggung perusahaan sebesar Rp480.000 per bulan, BPJS Ketenagakerjaan atau JKK dan JKM ditanggung perusahaan sebesar Rp108.000 per bulan. Iuran JHT yang ditanggung pegawai sebesar Rp400.000 per bulan atau 2% kali 20 juta. Iuran JP yang ditanggung pegawai sebesar Rp107.531 per bulan atau 1% dikali 10.753.100. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimal sesuai ketentuan perpajakan. Data inilah yang menjadi dasar dalam menghitung besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong. Pada tahap ini dilakukan perhitungan penghasilan bruto bulanan. Penghasilan terdiri dari gaji pokok sebesar 20 juta, tunjangan jabatan sebesar 5 juta, iuran BPJS Kesehatan ditanggung perusahaan sebesar 480.000, iuran BPJS Ketenagakerjaan atau JKK dan JKM ditanggung perusahaan sebesar 108.000, sehingga total penghasilan bruto sebulan menjadi 25.588.000. Berdasarkan ketentuan tarif efektif rata-rata atau TER untuk kategori B, tarif yang digunakan adalah 9%, sehingga PPh pasal 21 yang dipotong setiap bulan dari Januari sampai November sebesar Rp2.302.920. Selanjutnya dihitung juga penghasilan bruto selama 1 tahun sebagai dasar perhitungan pajak tahunan. Perhitungan tahunan PPh 21 masa Desember atau penyesuaian akhir tahun. Gaji pokok setahun 12 bulan dikali 20 juta menjadi 240 juta. Tunjangan jabatan setahun 12 bulan dikali 5 juta menjadi 60 juta. Iuran BPJS Kesehatan ditanggung perusahaan 12 bulan dikali 4% dikali 12 juta menjadi 5.760. Iuran BPJS Ketenagakerjaan atau JKK 0,2% ditambah JKM 0,30%. 12 dikali 0,54% dikali 20 juta menjadi 1.296. Sehingga total penghasilan bruto setahun menjadi 307.056.000. Pada slide terakhir ini ditampilkan hasil akhir perhitungan PPh pasal 21 dari penghasilan bruto setahun sebesar 307.056.000. Dikurangi biaya jabatan atau maksimal sesuai ketentuan sebesar 6 juta, dikurangi iuran JHT ditanggung pegawai, 12 bulan dikali 2% dikali 20 juta menjadi 4.800.000, dikurangi iuran JP ditanggung pegawai 12 bulan dikali 1% dikali 10.753.100 menjadi 1.290.372. Diperoleh penghasilan neto setahun sebesar 299.965.628. Setelah dikurangi PTKP sebesar 63 juta, sesuai status K1 diperoleh penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 231.965.628. Pajak terutang setahun dihitung menggunakan tarif progresif sehingga PPh pasal 21 terutang lapisan 1 5% dikali 60 juta menjadi 3 juta. PPh pasal 21 terutang lapisan 2 15% dikali 171.965.628 menjadi 25.794.844. Sehingga total PPh pasal 21 terutang sebesar 28.794.844. Karena dari Januari hingga November telah dipotong sebesar 25.332.120, maka sisa pajak yang harus dipotong pada bulan Desember ada sebesar 3.462.724.
Oke teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tata cara mengisi data karyawan ke dalam formulir perpajakan. Untuk menjelaskan bagaimana pajak untuk karyawan tetap, maka di sini kita akan menggunakan formulir 1721A1. Yang pertama kita masukkan dulu NPWP pemotong dan nama pemotongnya, yang dimana ini adalah perusahaan. Setelah dimasukkan datanya, kita lanjut ke identitas penerima penghasilan yang dipotong. Nah, dari sini kita bisa masukkan NPWP, NIK, nama, alamat, jenis kelamin, serta status jumlah tanggungan yang ditanggung oleh karyawan. Lalu yang terakhir ada jabatan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian B, yaitu rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Di sini dapat kita lihat bahwa gaji Joseph Mario itu adalah 20 juta. Karena dalam perhitungannya adalah setahun, maka akan dikalikan 12. Hasilnya menjadi 240 juta. Selanjutnya ada tunjangan jabatan sebesar 5 juta. Ini juga dikalikan 12. Hasilnya menjadi 60 juta. Nah, dari hasil gaji setahun ini ditambah jabatan adalah 300 juta. Ini akan kita masukkan ke dalam kolom gaji. Jika tidak ada tunjangan PPh, tunjangan lainnya, atau honorium, kita cukup isi dengan angka 0 saja. Lalu ada premi asuransi seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tarif BPJS Kesehatan sebesar 4%, maka 12 dikali 4%, lalu dikali 12 juta sesuai ketentuan maksimum perpajakan, didapatkan hasilnya sebesar 5.760. Lalu ada tarif BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,54%, maka perhitungannya 12 dikali 0,54% dikali 20 juta. 20 juta ini adalah gaji per bulannya. Jika seluruh komponen tersebut dijumlahkan, maka diperoleh penghasilan bruto setahun sebesar Rp307.056.000. Setelah kita mengetahui total bruto setahun, maka kita bisa langsung ke pengurangannya, yaitu ada biaya jabatan sebesar 6 juta sesuai dengan maksimal ketentuan, kemudian dikurangi iuran IHT sebesar 4%, maka 12 dikali 4% dikali 20 juta hasilnya 4.800. Selanjutnya dikurangi iuran JP sebesar 1%, maka perhitungannya 12 dikali 1.753.100.000 hasilnya 1.290.372.000. Sehingga diperoleh penghasilan neto setahun Rp294.965.628.000. Pun ada PTKP-nya sebesar 63 juta. Jadi 294.956.628.000 dikurangi 63 juta, hasil penghasilan kena pajak atau PKP-nya sebesar Rp231.965.628.000. Setelah PKP, kita lanjut ke PPh terutang setahun, di mana kita menggunakan tarif progresif atau TER. Lapisan pertama dikenai tarif 5% untuk penghasilan sampai 60 juta. Jadi 5% dikali 60 juta mendapatkan hasil sebesar 3 juta.
Lalu sisa PKP sebesar Rp171.969.628.000 dikenakan tarif 15%, maka pajaknya sebesar Rp25.794.844.000. Jika keduanya dijumlahkan, maka diperoleh PPh pasal 21 terutang selama 1 tahun sebesar Rp28.794.844.000. Selanjutnya kita masuk ke bagian identitas pemotong. Pada bagian ini dicantumkan informasi mengenai pihak yang memotong PPh pasal 21, seperti NPWP perusahaan, nama perusahaan, serta tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Seluruh informasi tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa bukti potongan diterbitkan oleh perusahaan yang sah dan dapat digunakan sebagai dokumen resmi dalam administrasi perpajakan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai simulasi perhitungan dan pengisian SPT PPh pasal 21 berdasarkan data yang telah diberikan. Setelah memaparkan detail kalkulasi manual untuk Saudara Joseph Mario selaku Administration Department Head dengan nominal PPh 21 bulanan periode Januari hingga November sebesar Rp2.302.920. Berikutnya kami akan mendemonstrasikan proses implementasi data tersebut ke dalam sistem digital Cortex Direktorat Jenderal Pajak. Langkah awal dimulai dengan melakukan login pada portal Cortex. Perlu digarisbawahi bahwa proses autentikasi awal ini tidak langsung menggunakan NPWP perusahaan, melainkan menggunakan NIK atau NPWP 16 digit milik orang pribadi operator yang diikuti dengan masukkan kata sandi serta kode keamanan CAPTCHA yang valid. Setelah berhasil masuk ke dashboard utama, operator kemudian melakukan pindah peran akses atau switch role dari wajib pajak orang pribadi menjadi wajib pajak badan, yaitu akun PT United Tractor Tbk, mengingat posisi perusahaan di sini adalah secara legal bertindak sebagai pihak pemotong pajak. Pada menu utama, operator mengarahkan navigasi ke modul surat pemberitahuan atau SPT. Lalu memilih menu e-bupot PPh pasal 21/26 dan mengklik opsi bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Perlu kami sampaikan bahwa Cortex menyediakan fitur impor data berbasis file XML untuk memproses karyawan dalam jumlah massal. Namun, untuk perekaman data secara individual atau manual, operator dapat langsung memilih tombol Create eBupot MP. Memasuki halaman perekaman, operator menentukan masa pajak Januari 2025 serta memilih opsi tidak pada kolom pegawai asing. Melalui validasi basis data terintegrasi, ketika nomor NPWP atau NIK karyawan diinput, data identitas berupa nama dan alamat akan terisi secara otomatis oleh sistem. Langkah berikutnya adalah melengkapi status PTKP karyawan, yang dalam studi kasus ini berstatus K1, serta mencantumkan posisi jabatannya secara spesifik sebagai Administration Department Head. Pada bagian fasilitas perpajakan, operator memilih opsi tanpa fasilitas dan menentukan kode objek pajak pegawai tetap. Ketika nilai penghasilan bruto sebulan sebesar Rp25.588.000 dimasukkan ke dalam kolom yang tersedia, sistem Cortex secara otomatis mengklasifikasikan penghasilan tersebut ke dalam tarif efektif rata-rata atau terkategori B dengan tarif 9%. Hasil kalkulasi otomatis dari sistem ini terbukti akurat dan sinkron dengan hasil perhitungan manual yang telah kelompok kami lakukan, yaitu menghasilkan nilai potongan PPh 21 bulanan sebesar Rp2.302.920. Setelah data dipastikan sesuai, operator melakukan submit. Data yang telah tersimpan dalam daftar draft selanjutnya siap untuk dipublikasikan. Untuk meresmikan penerbitan bukti pemotongan, operator cukup memberikan tanda centang pada nama karyawan bersangkutan dan mengklik tombol terbitkan guna menghasilkan dokumen PDF resmi bertanda tangan elektronik. Demikian demonstrasi teknis mengenai perekaman e-bupot bulanan. Nah, setelah kita mulai simulasi perhitungan manual dan bagaimana cara menginputnya ke sistem Cortex, selanjutnya kita bisa melihat formulir 1721A1 resmi yang dihasilkan oleh sistem di akhir tahun pajak. Dapat kita lihat bersama pada bagian A, seluruh identitas Saudara Joseph Mario beserta status PTKP K1-nya sudah terpetakan dengan sah. Kemudian pada bagian B, seluruh angka akumulasi yang tadi sudah dihitung oleh rekan saya, mulai dari total penghasilan bruto sebesar 307 juta sekian hingga rupiah. PPh 21 terutang setahun sebesar 28,7 juta rupiah. Semuanya sudah otomatis masuk ke dalam pos-pos pelaporan resmi ini. Formulir 1721A1 inilah yang nantinya diserahkan oleh PT United Tractor Tbk kepada Joseph Mario sebagai bukti sah bahwa pajaknya telah dipotong.
Yang mana dokumen ini pula yang akan digunakan oleh Joseph Mario untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadinya secara mandiri melalui Cortex.